Tadi kita telah melihat sampah yang berserakan bahkan di lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat belajar dan peduli. Masalah ini bukan hanya masalah lokal tetapi juga global. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya dan bagaimana sampah menjadi ancaman yang besar? Apa itu sampah? Menurut World Health Organization atau WHO, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Macam-macam sampah dapat dibedakan berdasarkan 3 hal. Yang pertama sifatnya, yang kedua wujudnya, dan yang terakhir adalah sumbernya. Macam-macam sampah berdasarkan sifatnya itu ada 3, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3 atau bahan berbahaya beracun. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti tumbuhan atau hewan, yang mudah terurai secara alami oleh mikroorganisme. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat terurai secara alami, karena materialnya tidak berasal dari alam, melainkan hasil olahan dari bahan sintetik tertentu. Sedangkan bahan berbahaya beracun atau B3 adalah jenis sampah yang memiliki sifat khusus dan perlu ditangani secara khusus pula. Karena sampah B3 adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya atau beracun karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya. Sampah jenis ini berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan makhluk hidup baik secara langsung maupun tidak. Lalu ada jenis-jenis sampah berdasarkan bentuknya. Ada 3 pula, yaitu sampah padat, sampah cair, dan sampah gas. Sampah padat itu berupa material yang berbentuk padat, seringkali berupa barang bekas atau sisa kegiatan sehari-hari. Sampah cair adalah limbah cair hasil kegiatan rumah tangga, industri, atau pertanian. Dan sedangkan sampah gas berupa uap atau gas yang seringkali dihasilkan dari proses pembakaran. Jenis-jenis sampah berdasarkan sumbernya ada 4, yaitu sampah alam, sampah manusia, sampah konsumsi, dan sampah industri. Sampah alam itu adalah hasil dari kegiatan alami lingkungan yang menghasilkan sampah seperti ranting yang patah, buah yang terlalu matang dan jatuh ke tanah, dan berbagai hal lainnya. Sampah manusia disebut juga dengan human waste. Contohnya adalah cairan urin atau feses. Lalu ada sampah konsumsi. Sampah konsumsi adalah sisa konsumsi manusia yang berupa sisa makanan, kemasan plastik, atau barang-barang pemakaian rumah tangga. Lalu yang terakhir adalah sampah industri, atau adalah bahan sisa dari kegiatan industri atau manufaktur, seperti cairan kimia, oli, pelumas, minyak, dan lain halnya. Isu mengenai sampah ini semakin meningkat pesat semenjak terjadi globalisasi yang mempermudah komunikasi dan perdagangan internasional, juga mendorong gaya hidup konsumtif, di mana pola konsumsi masyarakat modern yang berbasis pada produksi massal dan distribusi global menciptakan ledakan limbah. Meningkatnya jumlah sampah ini terjadi seiring dengan mudahnya akses terhadap barang-barang konsumsi. Sayangnya, pengelolaannya masih buruk dan sampah yang menumpuk berpotensi mencemari lingkungan. Di sisi lain, kurang meratanya pendidikan mengenai kebersihan menjadi faktor yang memperburuk keadaan. Tanpa pemahaman yang cukup tentang pentingnya mengelola sampah, masyarakat cenderung tidak peduli dengan cara membuang atau mendaur ulang sampah mereka.
Oleh karena itu, pendidikan kebersihan menjadi kunci untuk mengubah perilaku masyarakat dan menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan sampah ini. Fenomena tumpukan sampah di TPS mencerminkan gaya hidup konsumtif masyarakat modern. Penelitian menunjukkan banyak sampah seperti plastik PET dan kertas yang seharusnya bisa didaur ulang tetapi tercampur dengan sampah organik, mencerminkan kurangnya kesadaran dan infrastruktur pengelolaan limbah. Hal ini dapat berdampak negatif kepada lingkungan, di mana terjadi pencemaran tanah dan air akibat cairan lidi yang merembes dari tumpukan sampah. Sampah organik yang membusuk juga mengakibatkan emisi gas metana yang berkontribusi pada pemanasan global. Kesehatan masyarakat juga dipertaruhkan, di mana masalah kesehatan seperti gangguan pernapasan dan paparan gas beracun terjadi. Sampah menjadi tempat berkembang biaknya hewan pembawa penyakit. Ada banyak jenis upaya yang dapat kita lakukan untuk menghindari dampak negatif tersebut. Namun, beberapa hal krusial harus dilakukan, yaitu penguatan infrastruktur dan teknologi, peningkatan kesadaran masyarakat dan pendidikan kebersihan, dan peran pemerintah dan regulasi yang diperketat. Perubahan besar dimulai dari langkah yang kecil. Di sekolah, kita bisa memulai dengan memilah sampah, mengurangi penggunaan sampah plastik, dan mengingatkan sesama pentingnya kebersihan. Bersama, mari kita ciptakan lingkungan yang lebih bersih dan masa depan yang lebih baik.